Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramustaji, NIM 2010105011749, kelas 02 SMJE 019, tugas kewirausahaan semester 2 tentang business plan atau rencana bisnis percetakan. Apa yang dimaksud business plan atau rencana bisnis? Business plan atau rencana bisnis adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Rencana bisnis yang disusun seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor mikro dan makro. Apa yang dimaksud faktor mikro dan makroekonomi? Faktor mikroekonomi adalah faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan kondisi internal perusahaan, sedangkan faktor makroekonomi adalah faktor-faktor ekonomi yang berada di luar perusahaan dan mempengaruhi naik turunnya kinerja perusahaan. Kewirausahaan dan perusahaan kecil percetakan. Dalam hal inilah, wiraswasta merupakan alternatif sendiri yang mengambil alih resiko dengan menginvestasikan waktu, uang, dan usahanya. Gagasan kreatif percetakan. Usaha digital printing menjadi bisnis yang menyumbang banyak produksi, salah satunya produk di bidang pemasaran atau promosi. Bentuk yang dihasilkan seperti baliho, banner, flyer, spanduk, brosur, pamflet, dan lain-lain. Usaha digital printing ini punya prospek yang bagus. Produk-produk yang dihasilkan itu tentu bertahan lama selama orang-orang masih mempromosikan produk mereka kepada khalayak ramai. Ini adalah contoh gambar usaha percetakan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Kesatu, pengembangan usaha dagang. Kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Ketiga, kegiatan promosi. Dan keempat, strategi penetapan harga. Suatu tinjauan pemasaran. Apakah yang dimaksud pemasaran? Pemasaran adalah penjualan dan periklanan atau merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan membuat agar suatu produk tersedia di toko dan memelihara persediaan produk untuk penjualan mendatang. Selanjutnya, pengertian implementasi strategi. Pengertian implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan yang strategis. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Produk yang akan dihasilkan seperti baliho, banner, flyer, spanduk, brosur, dan pamflet. Gambaran pasar. Selain face-to-face dengan konsumen, juga melayani melalui media sosial. Target pasar yang dituju per individu, usia produktif 20-50 tahun atau semua kalangan, dan adanya kemampuan daya beli. Perencanaan strategis dan proses pemasaran. Perencanaan strategis proses pengembangan dan memelihara strategis yang tepat antara tujuan dan kemampuan perusahaan dengan peluang pemasaran yang berubah. Perencanaan strategis meliputi 1. Pendefinisian misi perubahan secara jelas. Kedua, penetapan tujuan. Ketiga, perencanaan portofolio. Keempat, pengkoordinasian strategi fungsional. Rencana pengembangan usaha. Kesatu, strategi pemasaran. Mengenal konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Kedua, strategi produksi. Adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan konsumen. Ketiga, strategi keuangan. Membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala,
dan membuat pembukaan dengan rapi. Analisis dampak dan risiko usaha. Kesatu, dampak terhadap masyarakat antara dampak pemasaran dan dampak organisasi dan SDM. Kedua, dampak terhadap lingkungan antara dampak produksi dan teknologi dan dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Ketiga, analisis risiko usaha antara adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit. Analisis lingkungan bisnis atau disingkat dengan istilah SWOT. Kesatu, strengths atau kekuatan. Kualitas produk yang tinggi, keunggulan desain produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap. Kedua, weakness atau kelemahan, keterbatasan promosi, memerlukan jumlah modal yang lumayan besar, kurangnya efisiensi waktu. Ketiga, opportunities atau peluang, loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan. Keempat, atau yang terakhir, threats atau ancaman, lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, serta strategis bisnis yang mudah ditiru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.